Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan coba menjelaskan setupan untuk analytic text, salah satu master data analytic text, yaitu dimensi location dan juga dimension untuk bisnis, di mana itu tergabung menjadi satu di dalam menu analytic text. Jadi pertama kita masuk dulu ke modul accounting, lalu kita pilih menu configuration, lalu kita scroll ke bawah, kita cari analytic text. Ini kita pilih. Oke, jadi dimensi location dan juga dimension bisnis ini itu digunakan pada saat pembuatan transaksi, baik itu project, transaksi penjualan, pembelian, pengadaan barang, atau transaksi lainnya, baik itu di jurnal juga, itu menggunakan salah satu master data yaitu location dan juga bisnis. Jadi perlu kita setup di awal, dan di sini memang sudah di setup. Mungkin nanti apabila ada perubahan-perubahan kita bisa mengetahuinya pada video ini. Jadi yang pertama, sebelum kita membuat bisnis dan juga location, itu ada satu file acuan, ya, namanya file COA for O2RKP. Ini yang terupdate, jadi bisa dilihat nanti di sheet organization location dan juga di bisnis. Sekarang kita coba fokus dulu di yang location. Jadi skemanya adalah di sini sudah ada mappingan. Mappingannya itu kita membuat parent di mana isinya itu adalah child-childnya. Jadi contohnya kita pakai yang Jabar. Jadi di sini ada parentnya itu sebagai regional Jabar. Nah, di dalam parent tersebut itu ada childnya. Childnya itu apa saja, locationnya itu apa saja, yaitu termasuk kantor regional Jabar, cabang Cirebon, Tasikmalaya, dan cabang Cianjur. Nah, konsep atau skemanya ini kita setup agar mempermudahkan apabila kita ingin menarik laporan, baik dari segi transaksi ataupun jurnal. Misalkan kita ingin menarik laporan di Jabar. Nah, itu kita tidak perlu satu-satu kita tarik data untuk kantor regional Jabar, kita tarik data untuk cabang Cirebon, sampai cabang Cianjur, itu tidak perlu. Jadi kita cukup tarik parentnya saja, yaitu regional Jabar. Nah, konsepnya seperti itu. Nah, untuk diodonya sendiri, yang membedakan dari segi list ini adalah warna. Ya, dari segi warnanya itu terlihat yang merah itu parent, yang kuning itu regionalnya atau kantor regional. Kita ambil contoh yang Jabar, kantor regional, lalu yang hitam ini adalah childnya, seperti itu. Nah, dari setupannya sendiri, yang membedakan antara parent, regional, dan juga child itu ada di group type di sini. Ini coba kita edit ya. Nah, jadi apabila kita membuat atau men-setup suatu location, berarti itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Jadi yang pertama, misalkan contohnya kasusnya adalah kita ingin membuat parent baru. Ya, kita ingin membuat parent baru. Let's say ini kantor regional Jabar ini nggak ada sebelumnya, jadi kita bikin dulu nih dengan nama regional Jabar. Ya, nah regional Jabar ini adalah nama dari parent. Lalu untuk description address ini kita kosongkan. Nah, untuk kodenya sendiri itu sesuai dengan data acuan yang tadi. Untuk regional Jabar itu kodenya adalah 06-Jabar. Jadi kita masukkan di sini kodenya 06-Jabar. Nah, dimensinya karena di sini ada business dan location, kita pilih yang location dulu. Untuk area code-nya kembali lagi ke acuan. Area code-nya adalah 0600 untuk parent regional Jabar. Ini untuk parent ya. Nah, untuk tipenya di sini sudah disediakan beberapa tipe. Karena kita ingin pertamanya mengset parent, jadi kita set dulu group type-nya regional Jabar ini itu masuk ke parent atau di setup sebagai tipenya parent. Oke, jika sudah, nah karena dia sebagai parent, berarti kan otomatis harus ada child-nya atau harus ada yang ngikutin parent-nya. Nah, di sini kita akan definisikan ya, kita tambahkan. Misalkan ini anggap aja ini nggak ada sebelumnya ya, atau misalkan kita hapus dulu, kita tambahin Cianjur, kita add line. Kita masukin data Cianjur. Di sini.
Nah, di sini kita perlu definisikan lagi childnya atau childrennya. Jadi misalkan kita tambahin analytic tag-nya itu namanya misalkan cabang, misalkan apa yang jadi cabang ya di daerah Sumedang misalkan ya. Description itu kita tulis lagi nama daerahnya aja, Sumedang, lalu addressnya juga Sumedang karena kita tidak menggunakan data detail. Kodenya misalkan kita tambahin, tadi kan untuk regional Jabar itu ada sampai 4, nah ini kita tambahin jadi 0605, jadi nambahin di sini ya, kita nambah baris baru gitu ya. Lalu company-nya tidak perlu karena location itu terbuka di semua company, jadi tidak di set per company, tapi satu location untuk semua company itu bisa. Lalu dimensionnya kita masukin location, kita pilih location, lalu area code-nya menyesuaikan, tadi karena kita bikin baru jadi 0605. Untuk group type-nya itu kita pilih, karena dia sebagai cabang dari si kantor regional Jabar ini, maka kita pilih yang cabang. Kita pilih yang branch. Untuk parent-nya, nah di sini setup-annya si cabang Sumedang ini dia masuk kemana nih? Berarti kan masuk ke dalam regional Jabar. Berarti kita pilih yang regional Jabar. Kita pilih di sini. Nah, udah, jika sudah kita klik save. Jika ingin buat baru lagi, kita pilih save and new. Jika ingin satu aja yang kita tambahkan, maka kita pilih save and close. Gitu. Nah, otomatis nanti akan tertambah seperti ini. Cuman ini tidak perlu, ini hanya sebagai contoh, jadi saya hapus lagi. Jika sudah setapan tadi, kita klik save. Nah, ini untuk setapan parent. Jadi kita harus definisikan satu-satu cabang apa saja atau regional apa saja yang masuk ke dalam parent regional Jabar. Contohnya di sini Jabar ya. Selanjutnya, yang membedakan antara parent dan region. Nah, kalau region ini dia subnya dari parent, maka dia masuk ke dalam, jadi harus masuk juga ke dalam parent. Nah, kurang lebih setapannya seperti ini. Ini ingin didetailkan juga tidak apa-apa, namun apabila tidak, kita cukup tulis nama kotanya aja atau nama regional saja. Seperti itu. Nah, kodenya di sini pakai kode yang abjad, area code-nya ini pakai angka, dimensionnya pilih yang location, lalu group type-nya ini yang membedakan dengan yang tadi adalah ini pakai region. Seperti itu. Kalau cluster itu biasanya di pusat, kalau branch ya tadi ada branch Tasikmalaya, Cirebon, dan lain-lain. Seperti itu kalau untuk setapan location. Jadi karena ini region, itu tidak perlu ditambahkan children-nya karena dia tidak punya children. Ya, beda dengan parent tadi. Lalu kita coba ke cabang, di cabang juga tidak ada child. Untuk setapan ini sama, hanya yang membedakan tipenya. Tipenya di sini kita pilih yang cabang. Seperti itu. Oke, untuk location sudah. Kalau untuk bisnis itu cukup simpel juga. Dia hanya memerlukan nama dari bisnisnya apa, lalu kodenya juga tidak perlu. Di sini hanya default menggunakan tag code namanya. Nah, untuk company-nya ini perlu di set per company. Jadi untuk event organizer kreatif ini itu hanya ada di company Kisel. Apabila ingin mengset company di bisnis di company KUT, berarti kita harus pindah dulu KUT baru kita set ininya di KUT. Lalu dimensionnya tinggal kita pilih yang bisnis seperti itu. Nah, untuk parentnya karena dia tidak menggunakan parent, kosongkan saja. Jika sudah, klik save, lalu nanti akan muncul di pemilihan pada setiap transaksi, location maupun di bisnisnya. Seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Apabila ada yang masih kurang jelas bisa direview kembali videonya atau juga bisa menanyakan ke tim budget and ERP system. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.